teman-teman sekalian, saya mau bedakan ada i'tikaf, ada tidur di masjid. Jadi pertanyaannya, orang yang suka tidur di masjid. Bukan cuma sekedar tidur, tapi suka tidur di masjid. Masya Allah. Punya kasur di rumah, ke masjid. Dan sudah ada kamar di rumah, ke masjid. Karena sukanya di masjid. Mari kita lihat apa tujuan dari tidurnya ini. Kalau tidurnya hanya sengaja saja, menjadikan aktivitas sebagai tidur yang utama itu di masjid, maka paling minimal jatuh hukum makruh di dalamnya. Karena tidak menghidupkan nilai-nilai masjid. Tapi kalau kemudian mengotori nilai-nilai masjid, misal, mohon maaf, dengan perilaku. Tidur, sholat, dia tidur. Orang baca Quran, dia tidur. Kemudian orang bersih-bersih, dia malah dengan tidurnya bisa memberikan hal-hal yang tidak nyaman untuk keadaan di masjid. Maka yang seperti ini keluar dari nilai ketaatan dan bisa berdosa yang bersangkutan. Tapi kalau tidur dimaksud, tidur bagian dari ketaatan yang masuk dalam paket ibadah yang berlangsung di masjid, maka tidur itu pun bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh, tidur dalam keadaan saat kita i'tikaf. 10 hari terakhir bulan Ramadan ada i'tikaf. Apakah ada orang kuat 10 hari tanpa tidur? Ibadah aja nggak tidur-tidur. Saya punya keyakinan dalam 1 hari pun ada berapa menit yang kita gunakan untuk tidur. Karena i'tikaf kegiatannya di masjid, bukan di rumah. Di area masjid, bukan di area rumah, otomatis segala kegiatan yang dilakukan oleh manusia akan hadir di sekitar masjid. Sholatnya di masjid, baca Qurannya di masjid, ibadahnya di masjid, plus tidurnya di masjid. Karena itu kata Imam An-Nawawi, ketika seorang masuk masjid berniat untuk i'tikaf, maka semua kegiatannya yang bermanfaat dan baik-baik sepanjang bukan maksiat, dinilai sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Duduknya ibadah, bagian tidurnya ibadah, baca Qurannya ibadah, sholatnya ibadah, bahkan diskusi kemuliaannya adalah ibadah. Jadi ada tidur yang baik, ada tidur yang tidak baik. Paham sampai sini? Baik, Allah Ta'ala a'lam bis-shawab. Kecuali orang yang i'tikaf yang hanya pindah tidur ke masjid. Masya Allah. Ngapain Pak? Mencoba meraih malam Al-Qadar. Bantal dibawa dari rumah, kasur bawa dari rumah. Masya Allah. Terus area masjid disekat oleh dia sendirian. Nah itu yang berbahaya. Ustaz, bagaimana cara memberitahu makmum untuk meluruskan dan merapatkan barisan? Sudah diberitahu berkali-kali tapi susah. Itu terjadi di kampung saya. Bukan hanya di kampung Anda, mungkin di beberapa tempat juga. Coba lihat, biasanya orang yang belum tahu itu, ketika Anda ingin luruskan, sifat yang belum tahu, jawabannya diberitahu, bukan dimarahi. Orang yang belum tahu menuntut informasi pemberitahuan, bukan menuntut kemarahan. Banyak umumnya orang tidak bisa menerima, bukan karena pentingnya informasi yang disampaikan, tapi cara menyampaikannya yang tidak baik diterimanya. Karena itu, muncul kemudian keterangan dalam Al-Quran. Jika Anda ingin berdakwah kepada orang yang belum paham, maka kalimat pertama itu ditunjukkan dengan cara yang elok luar biasa. Quran surah ke-16 ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah orang yang belum paham menuju jalan Tuhanmu. 1, ternyata bukan dengan nasihat. Pertama kali, hikmah. Apa itu hikmah? Yang pertama bisa diartikan dengan cara yang paling bijak sesuai dengan keadaan objek dakwahnya. Contoh. Anda jadi apa di sini? Imam atau makmum? Kalau Anda menjadi makmum, misal teman Anda belum rapat. Anda ajak, Pak, tolong rapatkan Pak ya. Supaya setannya nggak masuk. Sholat aja bawa-bawa setan. Udah saya diri sendiri. Misal itu kan. Saya sendiri sudah senior. Anda baru masuk sini aja udah ngajak-ngajak saya. Saya sudah 20 tahun berada di sini. Masya Allah. Padahal masjidnya baru 10 tahun misalnya itu kan. Orang ini nggak ingat. Bagaimana mengatasi orang seperti itu teman-teman sekalian? Anda itu makmum. Dia makmum. Sesama makmum kadang-kadang karena levelnya sama. Sehingga sulit menerima satu dengan yang lainnya. Maka Anda harus mencari level yang jabatannya lebih tinggi daripada makmum. Imam. Sampaikan kepada imam kalau melihat kebiasaan. Pak, di sini kebiasaan kadang-kadang belum lurus. Mohon diingatkan karena Bapak imam. Makmum mendengar arahan dari imam akan lebih cepat menyentuh dibandingkan dengan makmum. Maka imam mengatakan sambil jalan, boleh karena Nabi pun pernah berjalan. Masya Allah Pak, cara sholat Bapak luar biasa, berdirinya sudah tegak, pakaiannya bagus. Wah dari kemarin juga begitu, Anda aja belum lihat misal. Tapi akan lebih bagus lagi Pak kalau rapat sholatnya. Supaya sholatnya bisa dimulai dengan bagus. Sudahlah. Gak usah bicara rapat jadi imam saja. Kalau Bapak gak mau rapat kanan kiri, jadi imam Pak. Imam tuh gak usah meluruskan saf. Kanannya gak usah, kirinya gak usah. Biar saya yang jadi makmum, Bapak yang jadi imam. Kalau gitu Anda saja yang imam, saya yang merapatkan. Masya Allah, rapatkan. Ini belum mau rapat, Bapak yang di belakang, tolong bantu merapatkan Bapak yang maju sini supaya yang kosong bisa terisi. Kenapa? Tidak harus dengan marah-marah. Rapatkan. Apa gak mau setan masuk ke situ? Di lama-kelamaan, bukan cuma sholatnya yang gak enak, ujung-ujungnya terciptalah kemudian hal yang tidak diinginkan. Sholat tidak nyaman, ke masjid tidak nyaman, hubungan tidak elok. Dan disitulah kemudian tidak tercipta kemaslahatan dalam kehidupan.
Dicari yang baik. Ya. Kalau belum juga bagaimana Ustadz? Imam tidak mengerti, makmum tidak paham, saya mengingatkan susah. Cara kedua, antum undang Ustadz yang paham, adakan taklim di tempat yang dimaksudkan, cari Ustadz yang baik menyampaikan, dengan cara yang lembut, dengan cara yang sopan. Begitu taklimnya dibahas, minta Ustadz itu untuk mengimami. Dekatkan taklim ke awal waktu sholat. Begitu kemudian waktu sholat dibuka, praktekkan taklim yang telah diajarkan, kemudian bimbing orang-orang yang dimaksudkan, disitulah akan mudah diterima dakwah Anda. Paham sampai sini? Kadang-kadang kita butuh berbagi dengan orang lain untuk berbagi peran menggapai surga. Jangan semua ingin Anda kuasai. Maaf, yang pengusaha Anda, yang ngatur masjid Anda, ngatur sholat Anda, ngatur taklim Anda, ngatur ayat Anda juga. Imam Al-Bukhari menulis Sahih Al-Bukhari 16 tahun. Anda baru 16 hari baca Al-Bukhari sudah membetulkan hukum. Ini sahih, ini bukan, ini bid'ah, ini bukan. Masya Allah. Like and subscribe.